salib merupakan kuasa bagi mereka yang merindukan keselamatan Allah. Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Selasa 7 Juli, judulnya Kuasa bagi Mereka yang Diselamatkan. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 1 Korintus 1 ayat 21. Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh pemberitaan Injil. Amin. Makna salib tergantung pada cara seseorang memandangnya. Salib adalah kebodohan bagi mereka yang memberontak melawan Allah. Tetapi salib merupakan kuasa bagi mereka yang merindukan keselamatan Allah. Seperti yang telah kita lihat, dalam memberitakan Injil, seseorang harus menghindari hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. 1 Korintus 1 ayat 17. Ayat ini jelas bahwa lawan dari kebodohan adalah hikmat Allah, bukan hikmat manusia, dalam ayat 18. Salib yang begitu bertentangan dengan hikmat manusia justru mengungkapkan kebodohan hikmat manusia. Selanjutnya, ayat 18 menunjukkan bahwa mereka yang akan binasa sedang menerima akibat dari tindakan mereka. Ayat ini juga dapat dibaca seperti ini. Sebab pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang sedang membinasakan diri mereka sendiri. Kata kerja Yunani apolemi artinya binasa. Itu juga berarti menghancurkan, seperti yang digunakan dalam Yohanes 10 ayat 10. Dan di ayat 19, kata apolemi diterjemahkan sebagai membinasakan. Paulus memberikan landasan Alkitabiah bagi pernyataannya di ayat 18 tentang orang-orang yang binasa. Paulus mengutip firman Allah di Yesaya 29 ayat 14 untuk 1 Korintus 1 ayat 19. Di ayat 19, Allah yang berada di balik penghancuran tersebut, yang tampaknya bertentangan dengan kesombongan yang menghancurkan diri sendiri yang dibahas sebelumnya. Namun tidak ada kontradiksi, Allah akan menghancurkan apa yang pada dasarnya sudah menghancurkan atau membinasakan dirinya sendiri. Frasa bagi kita yang diselamatkan di ayat 18 menunjukkan bahwa keselamatan hanya datang dari Allah. Paulus mengatakan bahwa kita sedang diselamatkan. Artinya, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Keselamatan kita sumbernya dari luar diri kita atau eksternal. Kehancuran disebabkan oleh diri sendiri. Keselamatan hanya dapat dianugerahkan, sebuah kasih karunia bagi orang berdosa. 1 Korintus 1 ayat 21 jelas bahwa Allah yang menyelamatkan mereka yang percaya. Kebodohan adalah tindakan menolak apa yang telah Allah tawarkan kepada umat manusia melalui salib Kristus. 1 Korintus 1 ayat 30. Sehingga kebodohan mendatangkan kebinasaan atas diri sendiri. Kutipan Roh Nubuat disadur dari Lift Him Up halaman 252. Percaya kepada Kristus bukan sekedar tebakan atau teori, melainkan proses nyata yang membuat karakter Kristus tercermin dalam hidup kita. Saat mengalami kasih karunia ini, kita bisa merasakan sendiri betapa baiknya Tuhan. Kuasa salib akan membangkitkan rasa kagum, kasih, dan pengharapan yang mendalam di dalam hati kita. Saat kita menyerahkan kehendak diri kepada Kristus, fokus hidup kita akan beralih sepenuhnya kepada salib. Daya tarik dunia akan memudar, digantikan oleh pancaran kemuliaan surga. Kelimpahan kasih karunia Kristus membuat kita taat dengan sukarela,
dan mendorong kita untuk membagikan karunia indah ini kepada orang lain. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.